Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai salah satu tokoh masyarakat, yaitu Ketua RW, tentang pengertian dari regulasi dan norma. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Safarudin Isnain. Perkenalkan, nama saya Erwin. Perkenalkan, nama saya Syakina Cesta. Perkenalkan, nama saya Kaila Habibatul Zana. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Regina. Perkenalkan, nama saya Pentika Nadia. Oke, lanjut aja ke videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mewawancarai lembaga kemasyarakatan, yaitu Bapak RW. Sebelumnya, Bapak boleh minta tolong perkenalkan diri Bapak dan ini RW berapa gitu ya Pak ya? Iya, boleh. Iya, boleh Pak. Nama Pak RW Pak Subambang. Subambang. Iya. Wilayahnya Oh iya, Ketua RW 9, 9. Kelurahan Sukamaju Baru, Ya. Kecamatan Tapos, Kota Depok. Ya, itu bisa dipoto aja, di videoin itu, wilayahnya di situ. Oh iya, siap. Oh, tulisannya ada di situ, jadi kan otentik. Otentik. Ya, Mungkin bisa langsung ke pertanyaannya ya Pak ya. ya silakan. Ya. Yang pertama, pengertian peraturan gitu. Menurut Bapak peraturan itu kayak gimana dalam lingkungan RW? Peraturan pemerintah seperti yang saya katakan tadi, kan sudah saya katakan tadi, baik yang menyangkut dengan pemerintahan, menyangkut kemasyarakatan, semua kita ini tunduk kepada atasan kita, yaitu Pak Lurah atau kelurahannya. Kan di atas RW itu ada kelurahan. Dalam mengatur bidang-bidang pemerintahan memang kita merupakan ujung tombak karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, di bawah RW ada RT. Nah, nanti RT yang berhadapan langsung, yang benar-benar langsung berurusan dengan masyarakat, nanti RT itu melaporkan keadaan situasi wilayahnya masing-masing kepada RW, dan RW akan meneruskan hal-hal mengenai administrasi kependudukan ataupun yang berkaitan dengan sosial masyarakatan. Nah, nanti yang melaporkan ke kelurahan. Jadi seperti itu, hierarki pemerintahannya seperti itu. Kalau yang bicara regulasi pemerintahan seperti itu setahu saya ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Ya. Menurut Bapak, hukum itu apa sih Pak? Hukum. Nah, ini hukum apa dulu nih? Hukum Kalau di dalam hukum pemerintahan kan ada hukum pidana, ada hukum perdata, ya kan? Iya. Nah, hukum-hukum itu kan berkaitan dengan penegakan hukum, berkaitan dengan pembatasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Bagaimana kalau seandainya di dalam hidup bernegara dan bermasyarakat tidak ada hukum? Nah, ini kan nanti jadi ngawur. Iya. Semua peraturan kan harus ada hukumnya. Nah, hukum sendiri itu merupakan perangkat untuk mengatur atau melindungi jalannya pemerintahan, yang supaya masyarakat atau anggota masyarakat itu tidak melanggar norma-norma hukum, sehingga berjalannya pemerintahan atau berjalannya hubungan sosial kemasyarakatan itu tetap harmonis. Gitu ya. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Iya. Menurut Bapak, apakah norma di dalam masyarakat itu penting Pak? Waduh, ini norma-norma inilah yang harus dijunjung tinggi di dalam hidup bermasyarakat. Karena norma ini kan berkaitan dengan rukun warga, RW, rukun warga, yaitu kan berkaitan dan kerukunan di dalam hidup bermasyarakat.
Kalau norma-norma bertetangga, norma-norma sosial dilanggar, tentu saja kan kehidupan di dalam lingkup RW atau lingkup ke-RT-an itu tidak akan harmonis, ya. Jadi sangat penting norma itu untuk mengatur di dalam hubungan pergaulan di dalam masyarakat. Karena kan norma itulah yang menjadi norma itu menjadi pedoman atau menjadi ya menjadi pedoman lah di dalam berhubungan dengan manusia yang satu dengan manusia yang lain atau anggota keluarga masyarakat yang satu dengan yang lain. Karena kan kalau norma-norma itu kaitannya ya dengan beragama, hidup rukun, nah, begitu. Jadi norma-norma itulah yang akan membuat kehidupan di dalam bermasyarakat itu menjadi harmonis atau menjadi rukun, terciptanya kerukunan di dalam masyarakat. Terus pertanyaan selanjutnya, apa pelanggaran dari masyarakat yang paling sering Bapak temui nih di lingkungan sekitar? Pelanggaran, banyak ya pelanggaran ya. Yang paling sering, Yang paling sering ini akhir-akhir ini tuh curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Itu nih paling sering nih laporan masuk, ya. Ya kita hanya sekedar melapor aja dengan Babinmas kerjasama dengan beliau, tapi hanya sekedar bisa melapor. Karena kan kalau sudah larinya curanmor kan kriminal, itu sudah ada yang menangani. Cuman jadinya kita anggota masyarakat ini seperti RT ya hanya sekedar memberikan laporan kepada Bimas Pol bahwa semalam atau kemarin malam atau ini ada terjadi pencurian sepeda motor atau kalau yang sering ya itu curanmor. Ada juga yang anggota pemuda yang terlibat narkoba, akhirnya ditangkap dengan izin RT RW itu, ditangkap dia ini terlibat di ini akhirnya loh ini kelihatannya kalem-kalem saja kok ternyata terlibat di dalam penjualan narkoba, peredaran narkoba. Tahu-tahu izin minta RW, Pak ini warganya mau diiniin. Wah ya nggak tahu, kelihatannya kalem-kalem begini. Kamu juga kalem-kalem begini narkoba nggak? Enggak, Pak. Nah itu kalem tapi ternyata terlibat narkoba, jadi tahu-tahu disamperin polisi, ditangkap, diciduk, ya jangan sampai ya. Yang sering seperti itu yang berkaitan dengan kemudaan. Ada juga yang ada juga yang tawuran. Kapan tuh di Bakti Abri tawuran antar pemuda juga, dari RW berapa ke RW berapa sini berantem dia. Ya itu tawuran, itu yang sering juga terjadi ya, seperti itu. Kamu nih anak SMA nih biasanya suka tawuran nih, suka tawuran ya? Enggak. Oh ya jangan. Alhamdulillah enggak kita. Ya seperti itu ya. Jangan terlibat yang negatif, belajar biar jadi orang benar. Iya, Pak. Amin. Apalagi pertanyaannya? Selanjutnya nomor 5, bagaimana penanganan Bapak terhadap masyarakat atau warga yang sering melanggar norma dalam lingkungan sekitar? Iya, Wah ya ini kalau menangani kan seperti saya katakan tadi, kalau RT RW itu kan tidak bisa, ini kalau curanmor kan tidak bisa menangani, ya sekedar hanya melapor kan. Narkoba juga sekedar hanya melapor doang. Tapi kalau narkoba kebanyakan kagak tahu malah yang lapor polisinya ke RW. Pak ini warganya mohon maaf ditangkap ya. Kita nanganinya ya seperti itu, bekerja sama dengan Bimas Pol atau Babinsa. Ya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, sanksi apa
apa yang Bapak berikan jika masyarakat atau warga di wilayah Bapak melanggar norma-norma yang berlaku di sekitar ini? Sanksi yang diberikan. Waduh, kalau sanksi itu kan kaitannya dengan Bimaspol ya. Kita kan kalau selama ini salah satu contoh umpamanya seperti ada pencurian. Tapi kan pencurian itu kalau sudah ditangkap kan kita nggak bisa memberikan sanksi. Kita tangkap, umpamanya nih kita tangkap nih, kita kan nggak boleh menghakimi sendiri. Apa namanya, ditangkap terus digebukin rame-rame. Nah, ini kan ya boleh ya. Nggak boleh, Pak. Ya, nggak boleh ya, kita panggil Bimaspol ya. Dalam ini Bimaspol itu kan kedudukannya memang ada di kelurahan dan suatu saat juga menangani hal-hal yang seperti itu. Kalau kita hanya sekedar bisa melaporkan, kalau yang memberi sanksi ya tetap nanti dari pihak kepolisian ya. Kalau sudah kriminal itu sudah kepolisian. Tapi kalau hanya cekcok atau tawuran, nah itu tawuran pun kan nggak bisa nanganin juga. Yang memberi sanksi kan tetap aja pihak yang lebih berwajib daripada RW kan. Iya. Ya seperti itu gitu. Ya. Ya. Selanjutnya pesan Bapak untuk para masyarakat atau warga saat ini agar selalu menaati hukum itu apa ya, Pak? Nah, Pesannya Bapak. satu ya, kita ini kan hidup bermasyarakat itu memang bermacam-macam latar belakang, budaya, ras, agama ya kan. Ya. Nah, itu kita kadang-kadang mengadakan perkumpulan warga. Perkumpulan warga itu seperti arisan RT, dikumpulkan dalam satu wadah. Kita adakan arisan-arisan ke RT-an. Tujuannya apa? Kita untuk silaturahmi, saling bersosialisasi supaya di dalam masyarakat itu tercipta kerukunan. Kalau masyarakat itu sudah sering bergaul, sering kan timbul kerukunan, akrab satu sama lain. Jadi nanti masyarakat itu saling kenal, tidak lu gue, ya kan. Iya. Tetangga yang satu tidak kenal dengan tetangga yang lain, jangan sampai. Nah itu kita berikan wadah seperti arisan keluarga. Terus kalau yang beragama Islam kita kumpulkan di masjid untuk ngaji bareng-bareng. Kita adakan pengajian, tabligh akbar, ada pengajian mingguan, ada pengajian bulanan. Kalau setahun sekali ada peringatan agama, peringatan hari besar Islam. Yang ini yang beragama Islam ya. Nah itu kan apa namanya, mengumpulkan masyarakat. Tujuannya seperti itu, menciptakan kerukunan, mengeratkan silaturahmi supaya di dalam masyarakat itu tercipta kerukunan bersama, tidak saling curiga mencurigai, sehingga yang satu dengan yang lain ini akan timbul kepedulian. Apabila masyarakat yang satu ini ada kesulitan, yang lain akan menolong karena mereka ini sudah diikat dalam satu wadah seperti arisan, silaturahmi, seperti itu ya. Oke. Udah. Mungkin itu saja Pak pertanyaan yang bisa kami berikan ke Bapak. Oh iya. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Mungkin itu saja ya teman-teman, dari kelompok 4 mewawancari Bapak Ketua RW 9 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.